dasar pijakan kita proposal, ya. Kemudian sekalian kami jabarkan mengapa kami menuangkan, ya, menuangkan unek-unek di dalam proposal ini, ya. Acara kita yang pertama, di sini batu ini rada, batu. Asuri batu mas. Batu ada Pak Abdi. Nah, pecah. Kita lanjut, ya. Kita lanjutkan, ya, kita fokus di ruangan tulisan ini. Okay. Pembukaan manasik kita pilih hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026, bertepatan, monggo bisa ditambahi, itu kelupaan yang penting, 12 Rabiul Awal 1448 Hijriyah. Ini milad junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar pertimbangan dalam menentukan hari dan tanggal ini, ya, kita KBIH sudah berjalan, ya, sebagaimana telah kita ketahui semuanya, saudara-saudara kita. Kemudian kebetulan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah itu gedung ini tidak dipakai, pas kebetulan tanggal merah. Dan juga kebetulan pula Ustadz yang akan mengisi, Pak Haji Kiai Haji Dr. Andes Hartono Amin, yang pengasuh Pondok Al Amin, itu beliau bisa, dan alhamdulillah sudah menyatakan diri, insya Allah akan hadir mengisi untuk dalam pembekalan di pembukaan, yakni manasik haji kota Surakarta ini. Nah, ini sebagai dasar pijaan kita menetapkan waktu dan juga pertimbangan-pertimbangan yang akan kita tuangkan di sini. Kemudian waktu dan 14, ya, untuk pemberian teori manasik sampai nanti pada prakteknya itu hari dan tanggal mulai hari Rabu per tanggal 2 September atau tanggal 20 Januari. Kok Januari? Sampai dengan 20 Januari 2027. Waktu biasa jam 5 sampai jam 7 Rabu pagi. Tempat di gedung IPAI jelas. Acara pembukaan pengajian manasik jalan haji tahun 1448 ya. Itu yang pertama, ini pembukaan dengan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian di sini oleh sesi acara dan MC Bapak Insinyur Haji Siryono, beliau insya Allah akan hadir, tapi belum hadir. Kemudian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini oleh santri IPHI Kota Surakarta. Ini nanti sari tilawah, mohon maaf kalau bisa tetap dari santri. Kalau yang biasa-biasa itu kan yang saya hukumi, ini kita berani merombak sebab kita menerima kritikan bahwa sautun nisa'il al-aurat, suara wanita itu, ya, itu aurat. Nah, itu saya acara dibacakan oleh putri Al-Quran, meskipun juga ada pendapat yang lain, tapi kita menghargai. Maka kalau bisa nyuruh nanti Pak Dono untuk 2 santrinya membaca Al-Quran sama terjemahnya.
Siap. Wah, Siap. Mohon maaf ya, mohon maaf ini baru konsep. Ya. Nek nanti disanggah, ya lah. Nek nanti tidak diterima, karena semua keputusan nanti akan di pleno. Nah, oke. Kemudian setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya diteruskan dengan menyanyikan Mars IPHI dan himne IPHI, itu MTP biasanya. Wong lanang, jadi suara wanita kan Beda. Allah. Beda. Ganti wong lanang kabeh. Nah, juga menyanyikan lagu Indonesia itu, bangsa Indonesia itu majemuk, ada putra, ada putri, bahkan ada yang jengki barang. Nah, itu kita harus menerima ada depan adanya, beda dengan pembacaan Quran. Kemudian selanjutnya adalah laporan ketua panitia, nah oleh kami sendiri. Jadi nanti besok diringkas saja ya. Mungkin sambutan itu ketua IPHS sekaligus laporan dan sambutan. Nek iso diringkas seperti itu. Nah, maksud kami maunya seperti itu. Jadi Pak Pus rasa tampil di panggung, Mbak Nasir wae. Yo, Jong. Nah, sambutan pertama Ketua IPHI Kota Surakarta Ustadz Dr. Andes Haji Zainal Abidin Zain. Kemudian sambutan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Surakarta. Kemudian sambutan Wali Kota Surakarta sekaligus untuk membukanya. Tetapi kemarin konsep ini sudah jadi, ada usulan nanti yang buka Pak Kementerian Haji dan Umroh saja, Pak Wali tidak bisa buka. Biasanya kan perwakilan, katanya begitu. Nah, itu ya nantilah pleno itu bagaimana keputusannya. Kita tinggal konsep saja. Kemudian tausiah dan doa oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Hartono Al-Amin, pengasuh Pondok Al-Amin Palur Sukoharjo. Prediksi undangan, nah ini biari ya. Kalau tahun yang lalu itu 298 tambah 36, jumlahnya cuma 316. Sekarang jumlahnya itu 397. Wah, Masya Allah. Nah, Hampir 400. ini kemarin ada dua periode pertama, ya, itu baru 297. Kemudian ada tambahan lagi sampai 396. Nah, ini diprediksi nanti mungkin dalam perjalanan waktu ya jadi 400 jamaah calon haji. Nah, kemudian 15 tamu-tamu undangan ya dari Pak Wali Kota sampai Kemenak, Kementerian, sampai Pak Polres, Pak Koramil, Pak Polsek, sampai Pak RT. Ini sekitar jumlahnya 15 undangan. Itu termasuk juga sesepuh-sesepuh. Kemudian 80 rumah, orang panitia dan lain sebagainya. Jumlah burung susu ya, itu 500 undangan. Ini di atas kertas semuanya. Nah, kemudian berkaitan dengan hal tersebut, nah, undangan ini, mohon maaf, berisi satu undangan, kemudian buku kitab doa-doa dan manasik seperti yang telah kita sampaikan dahulu, kemudian jadwal. Nah, ini sekaligus sebagai sosialisasi bahwa IPHI telah mencanangkan rencana ke depan itu seperti ini. Nah, jadi kalau jamaah itu sudah tahu ya, apa itu acara-acara secara periodik yang tahu itu kan, oh iya berarti persiapan kemudian awal mangku ada tanggal 20 Januari, nah, seperti itu nanti bisa menyesuaikan. Nah, mohon maaf, nah, di dalam pendistribusian undangan dengan jumlah yang kurang lebih 500 eksemplar setelah ini, panjenengan bisa buka salah satu stok mak. Nah, panjenengan buka ini Pak, Pak Buya. Nah, itu iyalah, itu satu kecamatan, umpamanya Banjarsari itu ada sekitar yang tercatat di sini ada apa?
ada 115 atau berapa itu sudah kami berikan, yaitu mohon maaf blanko ataupun kolom setiap kelurahan masing-masing sudah kami pisahkan. Salah satu contoh ini umpamanya Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Banyuanyar itu jumlahnya berapa sudah ada. Kemudian Kelurahan Gilingan sudah berapa. Kemudian pokoknya satu kelurahan sekecamatan Banjarsari sudah kami plot per kelurahan. Nah, mohon maaf, ini rencana kami berkaitan dengan pengemplotan masing-masing kelurahan. Di sini ada kolom ataupun kode nomor HP calon haji dan tanda tangan. Maksudnya apa? Kalau kami tahun yang kemarin mengusulkan bahwa setiap satu kecamatan itu kita berikan yaitu ongkos biaya kirim, karena kita tidak pakai materi ataupun perangko, ya, itu kita berharap dari masing-masing cabang uang 250 ini kita serahkan supaya mereka ataupun beli-beli itu menyuruh siapa yang mau mengantarkan undangan ini. Pengalaman yang sudah umpamanya tanggal 25 Agustus itu kita buka, ya, pembukaan tanggal 20, bahkan tanggal 21 itu saya melihat undangan itu masih di meja. Nah, itu apa? Saya ya mohon maaf, ya biasa saja. Maksudnya bukan konsep saya. Nah, konsep saya itu maksudnya apa? Satu kecamatan biaya perangkonya itu 250, meskipun tiap-tiap kecamatan itu beda. Dan itu pertanggungjawabannya, mohon maaf, di sini ada nomor HP yang harus diisi oleh calon haji dan juga tanda tangan si penerima undangan. Jadi dengan konsep ini, ya, itu paling tidak kita bisa meyakinkan bahwa undangan ini sampai kepada alamat. Ya. Ini perkara nanti di sidang pleno, ya, itu nanti ditolak seperti tahun yang lalu. Itu bukan konsep saya. Itu bukan konsep saya. Maka di sini mohon maaf seperti itu. Kami lanjutkan. Oke, kalian bisa pilih. Pak sepandang ini ya. Iya, Pak. Mereka ngomong-ngomong sini. Nah, sekarang rencana anggaran pembukaan. Nah, ini Bu Sekretaris. Ya. 500 setel undangan calon tamu pengurus ketua bidang A 3.500 rupiah. Ini berisi buku-buku doa, jadwal manasik dan brosur. Nah, nanti brosurnya ini kayaknya datar, ya. Karena brosur itu kan seperti ini, nah, seperti ini, tapi kecil. Nah, kemudian yang kedua, 100 lembar pamflet informasi manasik, lembarnya 4.500, jadi 450 ini ya, pamflet yang biasa ditempel di masjid-masjid se-Surakarta, ya. Itu nanti butuh biaya 100 lembar kali 4.500 rupiah, jadi 450.000 rupiah. Dan ini nanti ditempel di masjid-masjid atau tempat-tempat khalayak umum. Nah, kemudian 5 lembar MMT info manasik untuk tiap-tiap cabang. Tadi mana? Ada mana MMT? Nah, itu kita buat 5, ya. Bukan Pak Lamin, dorong. Bukan sana aja. Bukan. MMT ini itu ditempel di tiap-tiap kantor cabang, ya. Di tiap-tiap kantor cabang. Maksudnya apa?
pamflet MMT ini kan katanya di IPHI Kota Surakarta ini ada 5 cabang kecamatan. Nah, ya. Nah, maka dari itu kita buatkan itu ditempel di masing-masing kantor cabang. Perkara kantor Rumono mungkin nggon omahe ketuane. Nah, itu contohnya seperti itu. Kita butuh 5 yang saya butuh 5 lembar. Luar biasa. Nah, itu. Pak Ketua. Itu seperti itu ya. Maksud kita bikin MMT itu seperti itu. Kemudian satu set hadiah door prize yang berisi ikhram, pakaian ikhram, kerudung, jam IPHI dan lain sebagainya A250.000. Kali 5 berarti 1.250.000. Mohon maaf, ini sebuah langkah baru. Ya, sebuah langkah baru. Kalau biasa dahulu itu nyon sewu hadiah door prize ataupun hadiah hadir itu hanya ketika pelaksanaan manasik setiap hari Rabu pagi. Tapi kita mencoba 5 paket door prize ini ketika kita mengadakan pembukaan. Nah, ketika menyambut, jadi sosialisasinya itu bukan lewat hanya jamaah yang hadir. Pas kita kedatangan tamu yang kurang lebih nanti mungkin dan semoga itu 300 lebih bahkan sampai 400, itu kita memberikan hadiah door prize sebagaimana yang tercantum di undangan itu. Nah, jadi ini tidak gampangan ini tidak disetujui berarti yo bangetan. Tapi nggak setujui, cocok. Nggak selesai. Kemudian, yang keenam di konsep proposal ini biaya pendistribusian undangan untuk 5 kecamatan. Nah, ini yang ada di stokmak itu masing-masing 250.000 sebagai ongkos perangko yang harus dikeluarkan. Nah, kalau mohon maaf, kalau biasanya ini akan terpatahkan, gitu. Ini akan terpatahkan. Wes ini sukarelawan gampangane amal soleh lan engko di aturke sapa sing gelem ngedarke. Biasanya ya, biasanya terpatahkan seperti itu, nasihat seperti itu. Tapi itu sebenarnya sebuah hal yang menyanggah dari konsep ini. Nah, karena dari tahun ke tahun kita ngecek di lapangan. Kalau besok kita rencanakan rapat pleno itu tanggal 7 hari Jumat seperti pada ini, waktu sampai 25 Agustus, ini masih ada kesempatan 18 hari. Kalau 18 hari itu waktu yang sangat leluasa, manakala undangan itu diyakinkan bisa sampai, maka setiap kecamatan dianggarkan 250.000 rupiah. Nah, ini nanti diserahkan ke ketua cabang. Kemudian 400 dus snack konsumsi pembukaan manasik. Nah, ini A12.500. Berarti ini ya rojo memper gitu loh, orang kok cukup. Ini mohon maaf, ini tadi, nah ini pandangan Persani kita mencoba. Ini mau bungkus menumpuknya seperti ini. Ini NTE sekitar 9.500. Ini yang rupanya kayak ini 9.500 tambah ini 2.000 berarti berapa? 11.500 untuk kita punya dus. Nah, dus itu gratis. Persediaan sampai 10.000 kita masih siap. Nah, makanya Bu Yati, nek 10.000 12.000 kok kayaknya kok ya kira-kira patut bolani monggo. Nanti biasanya kan ibu-ibu yang luwih rigen. Ya, kita tidak tahu masalah konsumsi ini jelas. Tadi kita mencoba dengan
proporsi menu seperti ini tuh 9.500. Duitnya 1.000 gampangannya. Jadi 9.500 tambah minumnya 2.000. Nah itu. Kemudian setelah itu nomor 8, satu buah bigdrop panggung. Nah ini bikin baru. Bikin baru karena tahun berapa itu ya kemarin itu ya itu disindir sama Ustadz Andi Usuma Bata itu ya itu jadi sugi masa ditempel terus bigdrop seperti ini. Maka Pak Anto itu sudah mendesainkan ini. Nah itu acara pembukaan kurang lebih 10.850.000. Ini anggaran, perkara nanti mau disahkan berapa tergantung keputusan pleno. Kemudian poin selanjutnya, pertemuan penyampaian materi dan konsumsi setiap Rabu pagi. Konsumsi 18 kali 10.000 kali 200 orang. Mohon maaf, ini kalau kita hitung umpamanya jamaah itu 100, makanya ya seperti yang dahulu kurang sedikit. Panitia yang hadir paling tidak bapak-bapak 15 sampai 20. Kemudian ibu-ibu lebih banyak lagi, biasanya 20-25. Biasanya kan 45, 145. Sekitar sini biasanya yang saya ya tetap kebagian. Syukur nanti sampai yang saya kepada para santri. Maka kita nganggarke 200 pet untuk setiap pelatihan dan pelaksanaan manasik haji itu. Kemudian biaya kebersihan biasa ini 18.000 kali 100.000, 1.800.000. Kemudian biaya cetak materi dan perlengkapan dan lain sebagainya itu anggarannya seperti tahun kemarin itu 5 juta. Biasanya 5 juta itu diberikan kepada siapa nanti. Kemudian pembuatan streaming YouTube. Nah ini Pak Mufti. Nah ini sekali tampil 10.000 itu 100.000 berarti 1.800. Kemudian pembuatan minuman teh untuk panitia ya 18 hari kali 100.000 1.800. Operator video visual Pak Anto itu 18 kali 100.000 sejumlah 1.800. Jumlah semuanya ya 10.850 tambah 48.200.000 berarti 59.050.000 rupiah. Itu baru pelaksanaan pembukaan dan pembelian materi pengajian manasik haji. Belum nanti biasanya kalau kita mau praktek menjauh itu biasanya kenapa mau dapat sendiri untuk merancang acara dan budget yang diperlukan. Nah, mohon maaf, ini memang tidak kita sambungkan sekalian antara pelaksanaan pembukaan sampai dengan pemberian manasik haji karena kita yang jauh akan berusaha satu anggaran dari pengurus, kemudian biasa ngelis ya, biasa ngelis seadanya, nanti dibatasi sampai 3 bulan dari waktu pembukaan. Nah nanti biasanya kan ngelisnya kan cuma terakhir ketika mau praktek, jadi biayanya sangat minim. Ini Pak Sarudin ya, ya itu baik. Maka yang saya mau ini nanti supaya apa? Ngelisnya itu 2 kali, ngelis ketika pembukaan dan juga waktu pelaksanaan pengajian Rabu pagi, dan untuk prakteknya nanti ngelis yang kedua kali. Nah, ini upaya untuk mencari pengumpulan dana mungkin seperti itu. Nah, nanti penyajiannya nanti tergantung keputusan sidang pleno yang kita rencanakan besok Jumat tanggal 7 Agustus seperti pada sore hari ini.
Nah, setelah itu, monggo, ini Bu Yati, Bu Sekretaris, dibacakan ini susunan panitia manasik. Nah, lurus ya.